Shalom buat semua jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam ibadah dan juga buat firman Tuhan yang saya akan sampaikan di dalam Amsal pasal 3 ayat 16 tentang umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi berbicara tentang bagaimana kita diperpanjang umur selama 1 tahun dan kita mengalami masa-masa di mana kita dewasa dalam iman kita, di mana kita melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu tentang panjang umur. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Setiap orang akan bertambah satu umur di mana kedewasaan, pertumbuhan, maupun di mana mereka melakukan setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu biasa kita ada satu umur bertambah. Nah, ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mau melakukan sesuai dengan rencana Tuhan ketika kita bertambah umur pada 1 tahun ini. Saya berbicara tentang hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita tentang bagaimana kita umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ingat, setiap umur 1 tahun Tuhan tambahkan di dalam umur kita itu menambahkan bahwa kita diberkati. Katakan diberkati, amin. Ya, berkat yang Tuhan sudah taruh di tiap jemaat kita atau di setiap ulang tahun atau di keluarga-keluarga atau anak-anak maupun ibu, bapak, saudara, semua Anda tolong semua Tuhan memberikan kekuatan buat kita di umur 1 tahun. Mari kita baca di Mazmur pasal 91 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa saya akan baca buat saudara. Firman Tuhan berkata, yaitu 91 ayat 16. Di firman Tuhan katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ketika umur panjang ada berkat, kita ada keselamatan, artinya ada perlindungan di dalam Tuhan di setiap umat-umat Tuhan dan di setiap orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi setiap umur yang panjang itu ada kekayaan atau keberkat yang Tuhan sudah berikan. Dan yang kedua ada keselamatan. Ayat yang ke-16 di pasal 91. Ini berbicara tentang Tuhan akan berikan kepada umatnya atau orang yang percaya supaya kita mengerti tentang di mana Tuhan memberikan panjang umur dan akan memperlihatkan kepada keselamatannya daripadanya. Amin. Jadi ini berbicara tentang sederhana saja. Ketika kita berulang tahun, masa-masa berulang tahun, ayo mari kita mengucap syukur. Ketika kita masih masuk tambah 1 tahun, mari kita mengerti kehendak Tuhan ketika Tuhan memberikan satu umur. Apakah kita semakin mundur atau kita semakin maju? Ingat, ketika Tuhan tambahkan umur panjang, itu tidak berbicara tentang badan kita, muka kita, tidak berbicara tentang fisik kita bertambah besar atau bertambah kecil. Tetapi ingat, umur panjang berbicara tentang keselamatan yang Tuhan mau taruh di dalam roh. Katakan roh. Roh di dalam kita itu harus ada jaga diri. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Itu dikatakan Amsal 4 ayat 23. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya diberkati. Ketika kita melewati umur 1 tahun ini, kita percaya ada berkat, kita percaya ada keselamatan, dan kita percaya roh kita akan bertambah, iman kita akan bertambah, kemudian kita akan mengalami sesuatu yang baru dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang kekal. Katakan amin. Hari ini saya akan berbicara di mana satu umur diperpanjang oleh Tuhan, itu berbicara sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan sia-siakan hidup kita ketika masih umur panjang. Kadang-kadang manusia lupa diri, dia tidak bersyukur. Umur panjang hanya sekilas begitu saja, lewat begitu saja setahun demi tahun tanpa ada pertumbuhan yang jelas, tanpa ada roh yang jelas di dalam hidupnya. Apakah dia selalu berdoa? Apakah dia selalu melayani Tuhan? Apakah dia selalu menghormati keberadaan dia waktu tujuan Tuhan di dalam kekekalan?
yaitu keselamatan. Saya mengerti banyak orang-orang yang umur 1 tahun mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan di dalam umur panjang ini. Artinya ulang tahun yang kita sudah lewati. Saya mau kita harus belajar dari keselamatan. Saya mengajak saudara dan saya untuk belajar dari keselamatan. Kejarlah itu keselamatan buat kita untuk hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Supaya kita jangan mundur dalam hidup kita. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Keep with Jesus. Bersama-sama dengan Tuhan. Atau together with Jesus. Semua tidak akan berhasil. Semua tidak akan lolos di dalam ujian kita kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Keselamatan, berkat, umur panjang itu sudah satu paket. Amin. Satu paket di dalam Tuhan yang Tuhan taruh buat kita supaya kita lakukan terus-menerus setiap tahun. Itu artinya kita harus improvement, artinya ada perbaikan atau ada peningkatan. Kadang-kadang setiap tahun dia bisa mundur, tapi kadang-kadang setiap tahun dia bisa maju. Ingat, di kitab katakan yang terdahulu yang akan terkemudian, tapi yang di belakang dia akan ketinggalan macam itu. Jadi kita harus tahu posisi kita sebagai anak Tuhan untuk mengejar keselamatan kita ketika bagaimana kita ditambahkan umurnya. Amin. Jadi jangan mundur saudara. Saudara harus maju di hadapan Tuhan. Saudara harus menghadapi hal-hal proses setiap bulan pertumbuhan rohani saudara dan iman saudara. Saya mengajarkan semua umat Tuhan, jangan sampai ketika umur panjang itu dipakai hal dengan sia-sia. Katakan dengan sia-sia. Banyak anak muda-mudi, banyak anak-anak yang sudah jatuh di dalam dosa, banyak anak muda-mudi yang jatuh di dalam perzinahan, banyak anak muda-mudi yang jatuh di dalam pikiran-pikiran yang tidak baik, pornografi, apapun itu yang dilakukan mereka sangat buruk di hadapan Tuhan. Saya mau doakan buat mereka supaya apa? Supaya mereka kembali ke dalam Tuhan untuk menjaga keselamatan roh di dalam Tuhan. Katakan amin. Supaya dia kembali kepada Tuhan untuk menjaga roh kita di dalam keselamatan. Kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang mereka buat, sengaja atau tidak sengaja. Kita tahu ketika roh itu ditaruh dalam hidup kita, Tuhan akan menjaga kita mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mana yang bisa beribadah dan tidak beribadah. Artinya ketika kita mengajarkan anak-anak di waktu kecil sampai pertumbuhan dewasa, semakin hari semakin dewasa, itu akan menjadi pertumbuhan yang besar di dalam rohani kita. Jangan lupa wariskan kepada anak-anak untuk menjaga anak kita di dalam kerohanian. Orang tua, bapak, ibu menjaga kerohanian anak-anak di masa pertumbuhan setiap tahunnya. Saya mengajarkan anak saya berumur 7-8 tahun bernama Godly. Saya menceritakan kesaksian sedikit bahwa saya harus mengajarkan dia. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang saya boleh keras, kadang-kadang saya boleh lembut, dan kadang-kadang sometimes saya boleh membagi waktu masa untuk anak saya setiap kali saya bersama-sama dengan anak saya. Walaupun saya memang belajar dari situ, saya mengenal anak saya. Saya mengenal di masa dia bayi, saya mengenal dia di masa dia pertumbuhan. Tetapi ke setiap tahun dia semakin bertumbuh, saya harus ajarkan bagaimana sesuai dengan ajaran Alkitab firman Tuhan. Begitu juga saudara dan saya, semua keluarga, kita bisa lakukan hal itu di dalam hidup kita, menjadi teladan bersama anak-anak. Ingat, warisan ada di dalam kita untuk mengajar anak-anak. Katakan amin. Jadi setiap anak-anak kita harus ajarkan baik-baik. Setiap tahun, maka dia dewasa, mereka akan mengerti apa yang Tuhan kasih di dalam umur panjang setiap tahunnya. Dan ini yang menjadi kekuatan buat kita, ini yang menjadi dorongan buat kita. Memang kita akan ada naik turun. Itu biasa saudara. Naik turun, proses itu ada biasa. Tetapi jangan kita turun tapi kita tidak naik. Kita ada kadang-kadang kita mundur sedikit memang ada. Tapi kita ketika melihat Tuhan Yesus, kita maju pelan-pelan. Amin. Karena kita percaya keselamatan ada di hadapan Dia. Kita percaya sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita itu akan diberkati, itu akan ada kekuatan buat kita. Amin.
Banyak masalah, ya betul. Saudara dan saya banyak masalah. Tapi ketika masalah itu Tuhan taruh, itu akan membentuk kita menjadi seorang pemenang. Katakan seorang pemenang. Seorang pemenang adalah seorang yang dimana Tuhan sudah uji bahwa apapun yang terjadi di depan kita itu akan dilewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa saudara, ketika kita berdoa bersama-sama, ketika kita pergi bersama-sama dengan orang tua, suami, istri, atau anak-anak berrekreasi ataupun melayani atau kemana saja, ingat berdoa bersama-sama itu penting. Suami istri bergandengan tangan, anak-anak sama-sama supaya mereka mengerti apa tujuan hidup saudara setiap hari, supaya kita sama-sama berdoa dan Tuhan akan menjaga kita keselamatan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu yang menjadi bagian di dalam hidup kita, dalam perlindungan. Saya tidak mengatakan itu ayat yang sakral. Saya tidak mengatakan ayat itu kita harus baca setiap hari, tidak. Tetapi ayat itu yang menjadi kekuatan buat kita, iman yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel di dalam perlindungannya. Mazmur 91 berbicara tentang ziarah perlindungan Tuhan Yesus kepada Daud. Daud berbicara dan Allah melindungi dia di dalam peperangan, di dalam masa-masa kesulitan, di dalam masalah-masalah dia hadapi. Tapi Daud menyembah Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan dia dilindungi. Amin. Apa yang terjadi ketika Daud berbicara kepada Tuhan Allahnya sendiri, dan setiap hari dia naik datang ke mezbah doa, bait suci. Apa yang dia lakukan? Hanya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat perlindungan. Makanya ada 90 Mazmur 91 116 itu yang dikatakan Daud. Setiap kali dia menang perang, setiap kali dia kalah perang, tapi dia selalu baca ini. Mazmur 91 dia tulis sendiri. Itu yang menjadi pedoman buat hidup kita. Saudara jangan buat berandai-andai ketika kita berpikir, gimana ya saudara, nanti ke depan bagaimana, nanti kecelakaan ke apa, nanti di depan itu nanti ada banyak masalah ya. Saudara jangan berandai-andai, amin. Ketika saudara berandai-andai, roh saudara tidak kuat lagi, iman saudara goyah, maka Tuhan tidak hadir di situ lagi. Katakan amin. Tuhan hadir dalam hidup kita supaya apa? Supaya Mazmur 91 yang menjadi perlindungan erat di dalam hidup kita, menjadi iman di dalam hidup kita untuk mengerti keselamatan bahwa di situ di depan tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada kecelakaan, tidak ada masalah apapun, semua Tuhan akan lindungi. Saya yakin percaya saat malam ini saya menyampaikan firman Tuhan ketika umur panjang dan Tuhan sudah tambahkan semua, Tuhan percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita semua. Dan inilah yang menjadi firman yang saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana kita umur panjang diberkati dan bagaimana Tuhan akan berikan kita keselamatan. Dan yang ketiga, kita memberikan roh kita kepada Tuhan untuk kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi kekuatan firman Tuhan untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Semoga umur panjang, yang berumur panjang atau berulang tahun, saya doakan tetap bersama dengan Yesus. Ada keselamatan, ada berkat. Amin. Semua Tuhan Yesus memberkati dan damai sejahtera turun atasnya. Saya berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu, gereja-Mu, jiwa-jiwa-Mu. Hari ini kami percaya, kami angkat setiap umat-Mu, gereja-Mu, jiwa-jiwa-Mu Tuhan. Mungkin ada yang berulang tahun, masa-masa bulan ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Umur panjang di tangan kanannya Tuhan, kekayaan akan ditambahkan Bapa. Keselamatan akan ditambahkan, Roh Kudus, iman mereka akan ditambahkan di dalam kekuatan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa, dilepaskan berkat-Mu dan tercurahlah damai, sejahtera, sukacita atas kita semua. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, dan kita yang percaya katakan amin. Shalom.